warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pemirsa, kembali lagi di Cahaya Ilmu Islam, tempat kita ngobrol santai seputar keislaman dan kehidupan akademik. Sebelumnya, perkenalkan saya Matsina Fakihaduniswa, dan ini narasumber kita hari ini, Saudara Muhammad Hanif. Kali ini kita bakal bahas topik yang jadi dasar semua mahasiswa baru di kampus, yaitu pengantar studi Islam. Bersama saya sudah ada teman kita Kak Hanif. Assalamualaikum Kak Hanif, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik sekali. Semangat banget apalagi akan bahas materi kali ini. Karena semua ini tentang kajian keislaman. Nah, ini nih menarik. Banyak mahasiswa baru yang mikir, ngapain sih belajar pengantar studi Islam? Bukannya kita udah muslim dari kecil. Nah, ini pertanyaan yang sangat klasik menurut saya. Tapi bagus banget. Studi Islam di kampus itu bukan sekedar belajar agama, tetapi belajar bagaimana mempelajari Islam secara ilmiah. Kita diajak berpikir kritis, memahami ajaran Islam bukan cuma dari sisi keimanan saja, tapi juga dari sejarah, budaya, dan peradaban. Berarti semacam cara baru memahami Islam, bukan hanya percaya tapi juga mengerti. Nah, benar sekali. Kita mulai dari dasar dulu saja. Memahami apa itu studi Islam dan problematiknya. Karena Islam itu luas, ada akidah, syariah, akhlak, sejarah, dan ilmu tafsir. Kadang kita cuma fokus ke satu sisi saja, padahal semuanya itu saling terkait. Nah, studi Islam itu membantu kita melihat keutuhan ajaran Islam dari berbagai sisi. Oh, jadi kayak mozaik ya. Setiap bagiannya melengkapi gambaran besar yang namanya Islam. Wah, ya, perumpamaannya bagus banget. Islam itu mozaik yang indah. Dan kalau mau lihat keindahannya, kita harus tahu sejarahnya juga. Nah, ngomong-ngomong soal sejarah nih, pasti banyak banget ya kan Kak perjalanan Islam dari masa ke masa. Benar sekali, sejarah Islam itu dimulai dari Nabi Muhammad SAW yang membangun masyarakat beriman di Mekah dan Madinah. Setelah itu muncul peradaban besar, seperti Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan Abbasiyah, hingga penyebarannya ke Asia termasuk ke Nusantara Indonesia. Berarti Islam itu bukan hanya agama ibadah, tapi juga peradaban ya. Tepat sekali, Islam itu berkembang di berbagai budaya, tapi nilai dasarnya tetap seperti tauhid, keadilan, dan rahmah. Nah, dari sejarah ini kita belajar bahwa Islam bisa berdialog dengan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Masya Allah. Ngomong-ngomong soal Islam nih, kita bahas yang namanya akidah. Menurut kamu itu gimana? Menurut saya, akidah itu fondasi utama. Di sini kita belajar tentang keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Dan ada juga yaitu takdir, tapi bukan sekedar hafalan, melainkan bagaimana iman kita dijelaskan secara rasional. Misalnya, mengapa manusia itu butuh Tuhan, kenapa keimanan harus melahirkan rasa tanggung jawab sosial. Itu semua dikaji di akidah. Berarti iman gak cuma urusan hati ya, tapi juga cara berpikir dan bertindak. Nah, benar sekali. Setelah keyakinan terbentuk, muncullah syariah, yaitu pedoman hidup manusia. Syariah ini bukan cuma hukum, tetapi sistem kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, sampai etika sosial. Esensinya bukan untuk mengekang, tapi untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban seorang manusia. Jadi kalau akidah itu pondasi, syariah itu pagar, biar kita tetap di jalan yang benar, betul tidak? Nah, benar. Dan kalau mau lebih lengkap, pagar itu harus punya teman, yaitu akhlak dan tasawuf. Inilah sisi lembut Islam. Akhlak membuat kita berperilaku baik, sedangkan tasawuf menumbuhkan ke dalam hati. Dua-duanya ini penting supaya ibadah kita tidak kering maksudnya, dan hubungan sosial kita tetap harmonis. Wah, jadi lengkap banget ya. Akidah itu keyakinan, syariah itu aturan, dan akhlak tasawuf itu jiwa dari Islam itu sendiri. Betul sekali. Tiga itu disebut inti ajaran Islam. Tapi bagaimana kita tahu ajaran itu? Nah, di sini kita masuk ke sumber utama studi Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis.
Oke, berarti dua sumber ini ibarat bahan baku dari seluruh ajaran Islam ya. Benar sekali, Al-Quran itu sumber utama, berisi wahyu Allah sebagai petunjuk itu. Tapi Al-Quran itu seringkali berbicara secara global. Nah, hadis ini hadir untuk menjelaskan makna Al-Quran itu lewat ucapan, tindakan, dan teladan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Al-Quran bilang dirikanlah sholat, hadis yang menjelaskan tentang bagaimana caranya. Tepat sekali. Dalam studi Islam, kita nggak cukup cuma baca ayatnya saja atau hadisnya saja, tapi juga belajar cara memahaminya, bagaimana ayat itu ditafsirkan, hadisnya diverifikasi, dan besar moralnya diterapkan di zaman sekarang. Wah, jadi ternyata mempelajari Islam itu bukan cuma soal hafal, tapi soal paham dan menerapkan dengan bijak. Jadi Islam ini mengajarkan keseimbangan antara iman, ilmu, dan amal. Ketiganya nggak bisa dipisahkan ya. Benar sekali. Masya Allah. Jadi dari pembahasan kita udah dapat gambaran bahwa studi Islam itu lengkap banget. Mulai dari keyakinan, hukum, moral, sejarah, sampai sumber ilmunya. Betul, dan semua itu jadi fondasi untuk memahami Islam yang lebih luas. Bagaimana kita beristihad menghadapi modernitas dan menjaga moderasi beragama. Siap. Nanti kita lanjutkan di episode berikutnya ya. Terima kasih banyak atas obrolan dan ilmunya hari ini Kak Hanif. Ya, terima kasih sama-sama. Semoga kita makin semangat dalam belajar Islam dengan cara yang kritis dan terbuka. Amin. Baik sahabat pendengar, itu tadi pembahasan kita tentang dasar-dasar studi Islam. Jangan lupa, Islam itu bukan hanya untuk diyakini, tapi juga untuk difahami dan diamalkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Since the number one is the loneliest number that you'll ever do. Dibuang sayang. Halo sahabat Insan, kembali lagi di Cahaya Ilmu Islam. Tempat kita ngobrol santai seputar keislaman dan kehidupan akademik. Sebelumnya, perkenalkan saya Matsna Fatihah Miswa dan ini narasumber kita hari ini, Saudara Haji. Kali ini kita akan bahas topik menjaga dasar. Kami belajar bagaimana mempelajari Islam secara ilmiah. Kita diajak berpikir secara kritis memahami ajaran Islam, bukan hanya dari sisi keimanan, tapi juga secara budaya dan peradaban. Berarti semacam cara baru memahami Islam, bukan hanya percaya tapi juga mengerti. Betul, kita mulai dari dasar dulu, memahami apa itu studi Islam dan problematiknya. Karena Islam itu luas, ada akidah, syariah, akhlak, sejarah, dan Kita lagi karena podcast, Masya Allah, keren banget. Ini namanya perjuangan ya Rek. Perjuangan. Mantap. Oke, kita lanjut dulu, bye-bye. Amin. Baik sahabat pendengar, itu tadi pembahasan kita tentang dasar-dasar studi Islam. Jangan lupa, Islam itu bukan hanya untuk diyakini, tapi juga untuk dipahami dan diamalkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ram Don. capek. Capek euy. Oke, euy. Hmm. Mantap, euy. Uwe.